Oh ya, baik, kita buka pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa di praktikum ke-6. Praktikum ke-6 ini tentang instalasi sistem operasi di VirtualBox, khususnya sistem operasi Windows. Ya, semoga Anda semua sudah menginstal VirtualBox di sebelumnya di laptopnya ya. Mudah-mudahan Pak Afif sudah menginstalnya di laptop VirtualBox-nya. Kalau belum, silakan diinstal seperti pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kelima ya. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, jadi kenapa kita perlu menginstal Windows di sini supaya nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, ke-8, 9 dan seterusnya, karena nanti mulai berbahaya karena nanti ada praktikum tentang registry. Ya, saya khawatirnya nanti Anda salah proses, salah tekan, sehingga nanti bisa menyebabkan laptopnya, Windows-nya, atau sistem operasinya menjadi macet, sehingga nanti harus install ulang. Nah, supaya tidak install ulang, supaya tidak terjadi kerusakan, maka kita perlu menginstal sistem operasinya di VirtualBox sekaligus belajar bagaimana menganalisa forensik dengan bantuan VirtualBox ya. VirtualBox ini adalah kalau di dunia nyatanya seperti simulator atau seperti kalau di hukum seperti penjara ya. Khusus untuk mengumpulkan semua barang bukti dan mengumpulkan semua pelaku ya. Nah, jadi dengan VirtualBox juga nanti kita akan mencoba memasukkan virus ya, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana kita memforensik suatu sistem kalau dia terkena virus ya. Baik, oke. Hasil rekaman ini juga nanti akan saya share di grup ataupun nanti di YouTube ya. Baik, tahapannya yang pertama tentu saja nanti adalah menjalankan VirtualBox-nya. Jadi VirtualBox-nya nanti, karena kita nanti sudah mendownload ISO Windows kemarin pada pertemuan sebelumnya, itu kita gunakan new ini ya. Jadi kita gunakan ya. Selamat datang Mas Brilian ya. Oke, nah ini harapan saya Anda sudah menginstal VirtualBox-nya ya. Kalau belum silakan diinstal dulu. Kemudian sudah download ISO Linux dan ISO Windows, terutama ISO Windows karena sekali lagi dalam praktikum ini saya memberikan dulu install Windows-nya ya. Karena nanti kenapa Windows banyak dipakai di aplikasi komputer atau sistem komputer saat ini ya. Terutama di perkantoran di Indonesia ya. Oke, nah jadi di VirtualBox-nya setelah dijalankan, Anda pilih icon toolbar new untuk menginstal ISO-nya, hingga nanti muncul jendela create virtual mesinnya. Kemudian selanjutnya, kalau yang ini saya versi 6 VirtualBox-nya, tinggal di next atau di tab screen ke bawahnya dipilih, nanti akan diisikan nama mesinnya. Penginstalan nama mesin ini tidak boleh pakai spasi, diberikan identitasnya ya. Nah, jadi diberikan identitasnya, silakan diberi identitasnya apa namanya, kemudian di mana menyimpan folder hasilnya nanti. Defaultnya itu di C ya. Anda bisa menyimpannya di external box, di hard disk, misalnya laptopnya nggak cukup ya, Anda boleh nyimpannya di C ya. Kemudian ini menentukan di mana ISO file window atau sistem operasi yang akan kita instalkan di VirtualBox-nya atau virtual mesinnya nanti ya. Kemudian kalau sudah otomatis di next atau di tahap berikutnya kita akan masuk ke tahapan penentuan penentuan dari
nama username dan password yang secara otomatis akan digunakan di sistem yang kita instalkan, sistem operasi yang kita instalkan. Defaultnya itu diberi nama VBox user, boleh diganti namanya, boleh diisi password apa ya. Kalau Anda tidak mau menggunakan ini, maka nanti Anda harus mengisi sendiri apa username-nya dan password-nya, tidak dibantu oleh virtual box ya. Kalau mau dibantu silakan diisi password-nya apa ya. Oke, selanjutnya setelah itu tinggal di next, maka kita akan menentukan memori dari virtual mesin yang akan kita pakai serta prosesornya. Nah, yang penting di sini Anda harus memilihnya itu jangan melewati bagian yang berwarna hijau. Defaultnya ini totalnya adalah total memori RAM yang ada di Anda gunakan di laptop Anda masing-masing. Nah, saya di sini contoh menggunakan 12 GB, maka tidak boleh mengambil penuh. Saya hanya bisa sampai batas hijau ini ya. Oke, defaultnya sekitar 8 atau 4 mega ya, 4 giga atau 8 giga ya. 8 giga atau 4 giga, 8 giga atau 4 giga ya. 4 giga itu biasanya komputer kantoran biasa. Kalau orang IT 8 giga sampai 32 giga ya. Saya sedang-sedang aja karena duitnya nggak ada. Karena duitnya nggak ada. Ya, saya nggak tahu komputernya Pak Apip sama komputernya Pak Brilian bagus-bagus sekali ya. 32 giga nggak memori RAM-nya. Iya, mudah-mudahan bagus-bagus ya. Iya. Kalau kalau enggak ya Pak boleh buat minimum 4 giga boleh ya. Tapi defaultnya secara standarnya VirtualBox akan memberikan rekomendasi di seperti yang ada di gambar ini. Dan biasanya tidak boleh lebih dari yang hijau ini ya. Prosesor sama, defaultnya prosesornya itu ada satu ya, tapi tergantung dari PC-nya. Saya menggunakan laptop saya ini hanya 4 CPU ya. Hanya 4 CPU. Anda boleh pakai yang besar. Nah, lagi-lagi jangan melewati batas hijau ini ya. Oke, kalau sudah tinggal di next, lanjut berikutnya. Ini yang penting, secara default standarnya akan dibuatkan virtual mesin di yang baru ya. Akan dibuat yang baru. Tetapi kalau Anda menggunakan virtual mesin yang sudah ada, itu bisa di use existing. Kalau menggunakan external box atau hard disk langsung, Anda pilih yang bawah. Saran saya tidak usah milih yang bawah, kecuali Anda menggunakan hard disk eksternal. Khawatirnya nanti salah proses sehingga yang terinstal malah laptop Anda bukan virtual box-nya. Jadi hati-hati ya. Di bagian ini yang terpilih hanya bagian yang pertama. Kalau tidak mau terinstal di laptopnya sendiri, maka nanti menginstalnya itu di virtual mesinnya. Paham ya? Kalau pilih yang bawah nanti bisa jadi nanti di laptopnya yang terinstal. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih yang pertama, defaultnya yang pertama ya. Tinggal next. Ini resume hasil prosesnya, kemudian mulai menginstal. Terus kita tunggu sampai 100% sampai jadi, akhirnya jadilah Windows. Baik, kita akan cobakan di sistemnya. Oke, sebelum kita masuk ke sistemnya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ada, kita... Pak. ya, gimana? Misalkan itu penyimpanan sama berapa CPU kan, Pak? Berarti kalau semakin kecil, takutnya makin lelet nanti ya, Pak. Kalau kita milihnya Bukan, sengaja kecil. makin nggak bisa nginstal malah. Oh, Iya, jadi kalau semakin kecil ya, Pak Arif ya, ya pertama sistem operasinya tidak bisa terinstal. Kemudian juga yang ukuran tadi ya. Oke, baik. Ya, saya akan jelaskan sekalian praktek ya. Oke, baik. Saya akan pilih screen supaya semuanya bisa dilihat. Oke, ya, baik. Kita akan coba masuk ya. Oke, apakah Anda sudah melihat launcher saya? Sudah terlihat? Oke, baik. Ya, kita pilih VirtualBox atau Oracle VirtualBox ya, atau boleh ngetik di sini VirtualBox. Ya.
Oke, saya sudah update VirtualBox-nya. Nah, kemudian ini saya karena sudah ada praktikum yang lain ya. Kita pilih new, ya. Kita tulis ya, misalnya Windows 10 kelas 8. Ya, oke. Kelas 8 reguler ekstensi ya. Reguler 2. Oke. VirtualBox nyimpen di mana, Pak? Nyimpen di C defaultnya atau boleh nyimpan di external box di sini ya. Tinggal nyari ya. Anda nyimpannya di mana? Nanti akan terbentuk kalau saya di sini nyimpennya di C user hari VirtualBox MS ya. Secara defaultnya di situ. Anda boleh pindah ke mana yang mau ya. Oke. Nah, saya contohkan di C, kemudian ISO di sini kita milih ISO download kita kemarin di mana? Kemarin saya sudah download di download, ada ISO window yang kemarin sudah kita download ya. Ini dia. ISO Windows 11 ada, Windows 10 ada. Saya pakai Windows 10 yang lebih cepat ya. Oke. Nah, kita ambil open, kemudian nah, ini kalau di VirtualBox yang baru ya. NAC-nya nggak ada, maka NAC-nya ada di sini. Nah, VirtualBox usernya sudah ada, passwordnya apa? Boleh disamain. Kalau nggak mau repot disamain. Paste aja. Ya, ini nanti akan dibuatkan otomatis usernya untuk sistemnya. Kemudian kita next lagi. Ya, nah kalau Windows 10, kalau Windows 10, Windows 11 itu harus use EPI. Kalau Windows 11 ya, supaya berhasil nanti Anda menginstal Windows 11, maka use EPI. Kalau di Windows 10 boleh nggak use EPI. Ya. Kemudian kita spesifikasikan hard disknya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Mas Apip, Pak, memorinya tadi di sini gimana, Pak? Apakah kalau kita geser ke gini lebih cepat? Ya, menjadi lebih cepat kalau RAM ya. Tapi ingat, batasan memori ini jangan lewat sampai ke merah. Ini uh, overdosis ya. Oke. Ya, defaultnya aja berapa pakai ya. Kalau standarnya sih sekitar 4 giga cukup ya. 4 giga, 6 giga ya. Oke. Paham? Karena standar laptop perkantoran biasa sekitar 4 giga ya. Kalau standar minimum orang IT sekitar 8, tapi sebenarnya kurang 8. Harus 16 atau 32 ya. Oke, saya aja karena nggak ada duit baru dapat 12 giga. Prosesornya kalau mau bagus itu lebih dari 4 CPU ya. Defaultnya biasanya standar perkantoran sekitar 4 CPU. Kita hanya bisa pakai satu CPU ya. Oke. Nah, kemudian virtual hard disknya di sini yang penting kita pilih create new. Ya, karena akan buat baru. Defaultnya ini. Ukurannya, ini kalau mungkin tadi ditanya. Ini ukuran dari eh, hard disk VirtualBox, virtual mesin yang kita buat. Kalau nanti Anda akan masukkan banyak aplikasi, tentu sebegini cukup, sekitar 50 giga ya. Tergantung dari hard disknya juga. Ya, tergantung dari hard disknya juga. Anda pakai hard disk berapa tera? Ya, kalau bisa ya silakan ya. Space saya di sini C saya tinggal tidak bisa lebih. Ya. Anda bisa lihat merah ya. Jangan-jangan nggak berhasil nanti ya. Paham ya? Oke, maka ini jangan boleh dikecilin. Ya, saya nggak saya ambil sekitar 15 giga lah ya. Karena apa? Di sini saya tinggal 36. Paham ya? Kelihatan? Oke, jadi jangan jangan memaksakan diri. Iya, oke. Saya kebetulan kebanyakan ini ya. Oke, udah banyak isinya. Oke. Nah, jadi itu. Nah, Pak nggak muat Pak laptopnya, maka Anda boleh pakai virtual, nggak pakai virtual mesin, tapi pakai hard disk eksternal sendiri. Boleh, silakan. Ya, jadi kalau Anda pakai hard disk eksternal sendiri sini ya. Oke, sekarang saya praktekkan dulu yang di sini ya. Ini ukurannya saya kecilkan dikit lah. Iya, oke 13 giga lah kira-kira ya. Nah, kalau sudah tinggal finish dan mulai menginstal ya. Oke, finish mulai menginstal baru. Ya, nanti akan ada
install baru di sini. Ya, oke baik kita tunggu proses installnya. Ya, iya, oke. Lama Pak, misalnya Pak, lama. Ya, tergantung dari laptopnya. Ya, bisa-bisa nanti Zoom kita udah habis duluan daripada installnya. Oke, ya baik. Nah, ini udah proses ya. Sudah proses Zoom-nya. Nah, baik, sambil nunggu proses install, di sini juga ada menu-menu view full screen itu dengan host F. Host itu apa? Host di sini tombol kontrol di sebelah kanan keyboard atau sebelah kanan spasi. Kontrol sebelah kanan dengan huruf F. Itu maka nanti akan full layar dia ya. Kalau kita pilih scale mode, ya berarti ya kayak begini scale mode. Adjust size ya. Auto resize. Oke. Nah, nanti Anda bisa merekam apa yang Anda kerjakan di VirtualBox dengan menekan recording. Maka nanti bisa direkam, sehingga nanti bisa dimasukkan hasil rekamannya di mana, Pak? Hasil rekamannya di folder kita menyimpan VirtualBox mesinnya tadi. Ya. Nah, nanti bisa diambil di sana. Kalau mau cuma di foto-foto doang, kita bisa tag screenshot ya. Nah, ini prosesnya sedang jalan menginstalnya, mudah-mudahan cepat ya, tergantung akses internet, tergantung yang lain-lainnya ya. Oke. Mudah-mudahan berhasil, kalau enggak aborted. Nah, ini karena apa? Karena memori saya kecil. Silahkan dibesarkan dulu ya. Baik. Videonya nanti insya Allah saya berikan karena udah saya buat videonya lengkapnya dari proses install pertama sampai selesai. Nanti saya berikan. Ya, hari ini praktikumnya cuma install doang. Harapan saya Anda sudah punya seperti ini ya. Oke, baik. Ya. Hmm, ya. Iya, jadi aborted ya. Harusnya udah jalan sih ya. Ya. Nah, nanti kalau sudah jalan, contoh yang saya pakai Windows 11 ini ya, jangan langsung digunakan. Anda cloning dulu. Cloningnya gimana? Kenapa di cloning, Pak? Supaya nanti Anda nggak nginstal-nginstal lagi. Kita klik kanan di sini, cloning ya. Paham ya? Kelihatan ya cloningnya? Kelihatan? Di cloning dulu. Kemudian silakan dikasih nama apa. Lagi-lagi di sini butuh space ya. Butuh space. Kita lihat Windows 11 ini ukurannya berapa ya? Kita cek dulu. Ada di folder hari. Windows 11 ukurannya saya khawatir nanti hard disk saya nggak cukup. Wow, 49 giga. 49 giga ya, nggak cukup. Oke, kita cari yang cukup dulu. Oke, kita cari yang cukup dulu. Ini masih cukup 10 giga ya. Windows 10 ya. Oke, baik. Saya nggak jadi cloning yang Windows 11 ya. Oke. Ini saya batalin. Ya, saya cloning yang Windows 10 aja. Only. Mana yang only? Ini ya. Saya klik kanan ini, saya clone ya Windows 10 English ya untuk eh, kelas 8. Oke, reguler 2. Oke, saya lakukan itu tinggal ya, saya finish ya. Tapi sebelum saya lakukan finish, saya celangkan dulu. Kita pilihnya ini nggak usah diatur-atur. Kalau full clone berarti sama persis ya. Kalau linked clone, maka dia nanti akan mengganggu cloning kita ya. Maka kita pilih tetap full clone, kemudian include only data ya, dan semuanya ini tinggal finish ya. Oke, iya. Maka nanti akan dibuat mesin baru di sini sampai selesai. Ya, sampai selesai. Baru nanti bisa jalan. Ya, oke baik akan terbuat yang baru. Nah, cloning tadi juga bisa disimpan di tempat lain. Misalnya mau tukeran nih Pak Apip dengan Pak Brilian ya.
bisa nanti kalau pakai dia hard disk yang sama. Ya. Oke, baik. Ini mulai macet saya karena iya, mudah-mudahan nggak macet ya. Oke, memori RAM-nya juga udah mulai dipakai banyak ya. Running of time pula lagi ya. Oke, mudah-mudahan masih bisa berjalan. Kalau nggak terpotong nanti ya. Hmm. Oke, sambil nunggu ya, saya ya. Oke, sedang proses. Bentar dulu. Ya, supaya nggak banyak makan memori ya. Ya, masih 56%, makan lama waktunya. Ya, kira-kira setengah jaman lah ya prosesnya. Oke, udah selesai kayaknya. Nah, udah selesai. Maka sekarang ini sudah bisa di start sehingga nanti akan jalan seperti aslinya. Ya, tapi di dalam VirtualBox. Ya. Oke, kita lihat prosesnya. Ya. Oke, jalan di sini. Windows-nya sedang jalan. Oke, terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya, saya mohon maaf, laptop saya tidak bagus-bagus amat, jadi agak lelet ya. Ya, kalau kemarin di praktikum kelas ada yang 32 giga, cepat prosesnya karena 16 dibagi dua RAM-nya ya. Ini RAM-nya kecil. Ya, getting ready. Ini bagian terakhir dari proses installnya. Kemarin belum selesaikan. Nah, ini proses installnya sama. Anda jangan khawatir, ini installnya di virtual disk ya, di virtual mesinnya. Oke, selesai. Nah, ini tadi fungsi VBox user dengan passwordnya tadi otomatis dimasukkan oleh VirtualBox-nya. Iya, bentar lagi selesai kayaknya. Ya, ini tinggal ngopi. Kalau mau ngopi boleh Pak Brilian, Pak Ferdian, ya, Pak Habib. Ya, bisa sambil masak mie. Ya, masak mie, makan apalagi ini dingin-dingin mau hujan. Di sana gimana, Pak Brilian di Lebong?
Hujan kah? Mm-mm. Panas, Pak. Sore Panas. biasanya. Oh iya, oke. Nah, ini mau ngopi boleh, mau ngeteh boleh sambil nunggu. Ya, asal jangan kesiram laptopnya. Nanti nggak sadar malah laptopnya ikut ngopi nanti. Oke, nah itu sambil nunggu, kelihatan ya. Nanti akan seperti persis seperti window-nya benar. Ya, seperti di laptop sendiri, laptop baru ya. Oke, ya. Sekali lagi, kenapa saya dulukan pembelajaran ini supaya nanti ketika praktikum selanjutnya Anda tidak mengalami kerusakan laptop ya. Oke, saya akan full screen ya. Apakah full screen-nya kelihatan? Halo, kelihatan ya? Oke, baik. Nah, jadi udah jadi ini window-nya dan star-nya kayaknya sedang proses ya. Star-nya sudah jadi, ya, tinggal nambahkan di sini ya beberapa tab-nya. Oke, nah udah jadi, alhamdulillah ya, udah bisa dipakai. Nah ini silakan kalau mau shutdown bisa di shutdown ya, power shutdown, nanti dihidupkan kembali bisa ya. Sekarang kita sudah menginstal Windows masih murni. Kalau perjaka-perjaka ting-ting ini ya, kalau gadis masih virgin ini ya, baru selesai diinstal. Oke, ya ini hasilnya praktikum kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sudah bisa nanti mempraktekannya dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau di sana tugas kelompok, kalau bagi Anda seperorangan aja ya. Supaya lebih bagus ya. Oke, ada kesulitan silakan kontak saya via WA atau via WA grupnya. Nah, video-video nanti akan saya sampaikan di eh, Classroom atau WA grupnya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa sholat ibadahnya ya. Sampai sini, lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Oke.